perawatan bayi sehari-hari. Nah, bayi baru lahir itu bayi yang lahir cukup normal, cukup bulan, kehamilan usia 37-42 minggu, dan berat janinnya 2.500 gram sama 4.000 gram. Nah, di sini tujuan perawatan bayi sehari-hari itu yang pertama memperhatikan kebersihan dan kesehatan bayi, kemudian mempertahankan kehangatan dan mencegah suhu bayi agar tidak naik turun seperti itu. Terus ada memastikan keamanan dan mencegah cedera atau infeksi pada tali pusatnya nih Mbak. Terus ada mengidentifikasi masalah-masalah yang memerlukan perhatian segera. Kemudian ada perawatan bayi baru lahir. Yang pertama ada perawatan tali pusat. Ini sampun puput nih Mbak nggih. Ini jaringan jangan beri apapun, selalu pastikan dalam keadaan kering. Biasanya akan lepas sebelum 1-2 minggu. Kemudian bungkus dengan pasta steril. Jadi nek mandi ngoten niku selalu diganti kasane. Terus yang kedua ada memandikan bayi baru lahir. Memandikan bayi menggunakan air hangat dan jangan terlalu lama. Lalu pakaikan baju dan topi agar tetap hangat nih Mbak. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan kemaluan. Setiap bayi BAB maupun DAK, nek pakaiannya basah diganti, dibersihkan. Kemudian menjaga kehangatan bayi. Perawat kuku bayi. Nah, ini nek saumpami kukunya panjang-panjang, jenengan ngetoki pas adik bubuk mawon Mbak. Ngerti Mbak. Terus saya ngerti. Lunak. Nggih, nek ngetoki ampun mepet-mepet nganu ning Mbak nggih, dagingnya niku. Terus ada perawatan mata bayi jika kotor. Bersihkan mata bayi dengan kapas bulat dan celupkan air hangat. Kemudian perawatan telinga bayi. Ini pakai cotton bud, nanti pakai baby oil bisa, nek enggak pakai air hangat juga bisa Mbak. Jangan coba nang ini Mbak. Nggih, luare. Kadang kan bayi sak iki lak anak lubange Mbak, samping-samping ngoten iki lak kadang kotor, ngoten niku Mbak. Nah, sampai dibersihne, ampun dik lebetne dalam-dalam. Kemudian menidurkan bayi. Bayi tidur kurang lebih 6 jam per hari nih Mbak nggih. Jadi wajar nek bayi niku kathah bubuke. Kemudian saat tidur dipasang kelambu agar tidak terhindar dari nyamuk maupun lalat. Kemudian memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, ini tambah menyusui bayinya minimal 2 jam sekali, ataupun bayinya nek nangis ngoten niku nyuwun disusui nek umpami bayinya tilam kok ampun 3 jam dereng bangun ngoten niku jenengan bangunke terus jenengan susui. Iki angin. Terus merem ya semingkem. Tapi nek ajeng bubuk nggih mimik riyen ta Mbak? Nggih. Niki yang kedua ada tanda bahaya masa nifas. Nah, apa yang dimaksud tanda bahaya masa nifas? Nah, di sini suatu keadaan gawat darurat setelah proses persalinan yang membutuhkan penanganan khusus dari tenaga kesehatan. Karena jika tidak dilakukan akan mengakibatkan kerusakan jaringan sistem tubuh, bahkan menyebabkan kematian Mbak nggih. Ini masa nifas jenengan pun saya nih Mbak nggih. Pengeluarannya nggih pun nggih. Di sini tanda bahayanya yang pertama ada perdarahan lewat jalan lahir. Perdarahan vagina yang keluar biasa atau tiba-tiba bertambah banyak. Di sini bisa tandai dengan jenengan itu setengah jam atau 1 jam mengganti pembalap 2 kali. Kemudian yang kedua, keluaran cairan yang berbau dari jalan lahir. Nah, cara mengatasinya menggunakan celana yang tidak ketat. Kemudian mengganti celana jika basah, ataupun jika tidur itu usahakan tidak pakai celana dalam maksudnya Mbak. Terus selalu menjaga kebersihan vagina Mbak. Setiap BAB maupun BAK bersihin pas cebok itu harus benar-benar bersih. Kemudian yang ketiga, ada bengkak di wajah, tangan, dan kaki, atau sakit kepala dan kejang. Cara mengatasi: tidak berdiri lama, sepatu atau sandal yang nyaman, jangan berhak tinggi, jangan pakai pakaian yang ketat, kemudian minum air putih yang banyak.
Kemudian ada demam lebih dari 2 hari. Timbulnya demam pada ibu bersalin dianggap sebagai tanda adanya infeksi. Nah, cara mengatasinya, pemeriksaan fisik, dilakukan pemeriksaan panggul dan ambil sampel dari saluran kelamin atau mengidentifikasi bakteri yang terlibat dalam infeksi. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan laboratorium, dilakukan pemeriksaan darah, air seni jika gejala yang ada mengaruh pada infeksi saluran kemih dan foto ronsen pada dadane jenengan. Niki nek umpama enten gejala nggih Mbak nggih. Kemudian payudara bengkak dan disertai rasa nyeri. Nah, cara mengatasinya, lebih sering menyusui. Kemudian pastikan juga bayi menyusu dalam posisi yang benar. Saat yang posisi benar itu Mbak, yang masuk ke mulut bayi tidak cuma putihnya, jadi areolane. Yang itu, okay. Itu masuk ke semua mulut bayi. Nanti nek cuma putihnya aja, biasanya kan bayi ngancet, banter ngoten gitu Mbak. Mungkin putihnya jenengan sakit lecet, kan perih Mbak ngoten itu. Kemudian kompres air hangat pada payudara sebelum menyusui jika payudaranya jenengan terasa keras ngoten itu Mbak. Kemudian yang keenam, ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab. Cara mengatasinya, belajar bersikap tenang dan belajar untuk bersabar dalam mengurus anaknya. Kemudian luangkan waktu 15 menit ataupun sedikit menit lah untuk waktu untuk buat jenengan ngoten Mbak. Biasanya kan dalam 1 hari penuh kalau ngurus bayi kan lebih capek ngoten niku. Kadang jadi luangnya waktu buat jenengan entah nonton TV, nonton drakor ngoten niku. Sampun Mbak nggih.